Halo, assalamualaikum, dulur. Berjumpa lagi dengan Dokter Hanafi di Dokter Hanafi Bedah yang akan mengupas tentang info-info seputar kesehatan dan motivasi hidup. Angkene kok peteng ya? Waduh, waduh. Walah, kacamatane sik dicopot. Wis padang saiki. Nah, kali ini kita akan membahas edisi kemerdekaan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Nah, ini judulnya Inspiratorku di Balik Keping 200 rupiah. Nah, kawan-kawan tahu apa tidak? Nah, siapa itu pahlawannya? Nah, akan kita bahas di sini ya. Cipto Mangunkusumo, orang Ambarawa ini. Ya, ini yang menginspirasi saya sehingga saya ingin jadi dokter. Dokter Cipto Mangunkusumo, namanya harum menjadi nama rumah sakit pusat di Jakarta ya. Ini patut kita teladani jasa-jasanya. Ayo, siapa yang tahu Dokter Cipto Mangunkusumo? Ya, satu, seorang dokter. Kedua, sekolahnya di Stovia, ya kan? Ayo, apa yang mau tahu lagi? Siapa yang tahu? Ketiga, pendiri Indise Partai. Ya, ini pelajaran SD ya. Indise Partai. Indise Partai itu didirikan Douwes Dekker Suwardi Suryaningrat atau lebih populer namanya Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa. Kemudian Dokter Cipto Mangunkusumo. Nah, kalau dulu tulisannya Cipto itu TJ. Ya, jadi TJ. TJI, PTO, Cipto Mangunkusumo. Nah, EYD-nya, ejakan yang disempurnakannya jadi Cipto Mangunkusumo. Apalagi yang kita ketahui dari Dokter Cipto. Nah, pertama juga yang keempat ya, keempat pahlawan kemerdekaan. Nah, pahlawan kemerdekaan. Indise Partai ini didirikan oleh tiga serangkai. Ini merupakan partai pertama di Indonesia yang berupa partai ya, bukan berupa perkumpulan atau ormas ya. Berupa partai itu Indise Partai. Nah, kemudian karena sepak terjangnya, maka ditangkap oleh Belanda, diasingkan ke negeri Belanda sana, ke Nederland. Kemudian setelah itu dipindah ke Banda Neira ya, di Kepulauan Banda Maluku. Nanti kita lihat ya, Kepulauan Banda sekarang sudah seperti apa, peninggalan-peninggalan Belanda di sana seperti apa ya. Jadi sepak terjangnya ini memang membuat kolonial Belanda, VOC, marah besar karena ini membangkitkan semangat perjuangan dari kesadaran seluruh bangsa Indonesia akan pentingnya kemerdekaan. Ini semuanya belum ada pada saat itu. Yang berpikiran Indonesia merdeka itu belum ada ya, pertama kali Indise Partai ini. Bahkan proklamator kita Insinyur Soekarno itu pernah bilang, siapa inspiratornya yang membuat Bung Karno berjuang seperti itu? Yaitu Dokter Cipto Mangunkusumo ini.
Jadi memang perjuangan Dr. Cipto ini menginspirasi rakyat Indonesia untuk berjuang. Nah, kemudian Indise Partai ini didirikan 1912. Sudah lahir apa belum? Belum ya. Sama seperti saya belum lahir, itu bapak-bapak kita aja saat itu belum lahir, tapi Dr. Cipto sudah berpikiran yang luas. Nah, bisa kita bayangkan pada saat itu tahun 1912 ya, sudah sekolah di kedokteran, sudah mendirikan Indise Partai. Wah, itu di luar jangkauan akal saya. Belajarnya bahasa Belanda ini bagaimana? Tahun segitu loh, tahun 19-an loh, 1900-an bisa bahasa Nederland. Wah, hebat sekali. Kamusnya carinya di toko buku apa? Kursusnya bahasa Belanda di mana? Tapi nyatanya bisa masuk sekolah kedokteran untuk pribumi ya, Setovia ya. Nanti kita lihat Setovia itu bacanya gimana ya, Setovia ya, sekolah kedokteran untuk pribumi. Nah, kita kembali lagi ke perjuangannya Dr. Cipto ini dalam mendirikan partai. Jadi kalau mendirikan partai saat itu mengeluarkan majalah ya, mengeluarkan koran. Di koran itu nanti menulis inspirasinya apa. Nah, pada tahun 1912 itu Belanda memperingati kemerdekaannya dari penjajahan Napoleon Bonaparte dari Prancis yang ke-100. Nah, dan itu akan dirayakan di Indonesia ini juga, selain di Nederland sana juga mau dirayakan di Indonesia. Nah, saat itu Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajadewantara ini menyuarakan kegelisahannya, menyuarakan ironismenya bahwa merayakan kemerdekaan dari penjajahan kok di Indonesia yang notabene dijajah oleh Belanda. Nah, itu Suwardi Suryaningrat menulis, jika saya menjadi seorang Belanda, yang isinya di situ kritikan-kritikan. Maka Suwardi tangkap sama Belanda di penjara, di sel ya. Nah, Cipto tidak tinggal diam. Cipto langsung menulis juga yang intinya sama seperti itu, protes terhadap penjajah Belanda. Kemudian dilanjutkan dengan Douwes Dekker. Douwes Dekker juga menulis membela kedua temannya itu dengan judul Pahlawan Kita, Cipto dan Suwardi. Akhirnya ketiga-tiganya ini di penjara, diasingkan ke negaranya sana, ke negara Belanda. Nah, tapi Cipto di sana sakit, maka dibawa ke Indonesia. Cipto enggak tinggal diam. Indise Partai yang sudah dibubarkan itu dia bangun lagi, dirikan lagi yang baru namanya Insulinde. Nah, karena gerakannya sama maka tangkap lagi, asingkan ke Banda Neira ya, di Kepulauan Banda. Saya belum pernah ke sana, moga-moga nanti kita semuanya bisa ke sana. Kita lihat benteng-bentengnya dan peninggalan-peninggalannya di sana. Di sana yang pernah diasingkan proklamator kita
Bung Hatta, nah, kemudian Sultan Syahrir dan Cipto. Lah, tempatnya Cipto ini sampai sekarang masih dikosongkan. Nanti semoga kita bisa lihat ke sana ya. Nah, sementara lihat dari videonya orang-orang yang sudah pernah ke sana. Coba kita lihat wajah Dokter Cipto. Kita kan nggak pernah tahu, nggak pernah kenal. Lihat dari fotonya aja apa yang bisa kita pikir. Menurut saya sih orangnya pasti tegas. Kadang mungkin ya pinter juga sudah pasti, tapi tegas dan berani itu bisa kita lihat dari garis-garis wajahnya. Orangnya sederhana ya, kalau kita lihat sederhana orangnya, tapi jangan ditanya kalau masalah semangat. Belanda dilawan, kan orang kalau diasingkan pasti apa yang dirasakan? Asingkan, jauh dari keluarga, terus masa depan juga kan pasti seperti suram, masa depan suram, anak istri dikasih makan apa. Tapi kalau pahlawan itu tidak mikir jauh-jauh seperti itu. Apa yang jelas yang ia bisa berikan bagi nusa dan bangsa, dia pertaruhkan. Wah, hebatnya pahlawan itu. Kalau kita coba diasingkan sama Belanda, pasti mikir besok saya makan apa, keluarga saya makan apa. Tapi tidak, bagi pahlawan-pahlawan kita, orang-orang Indonesia yang top jos marko jos, top marko top. Wah, itu saya salut sama Dokter Cipto. Gini. Semoga kita semua bisa meniru Dokter Cipto Mangunkusumo. Semoga, amin. Yang perlu kita garis bawahi bahwa kita perlu adanya empati atau rasa ingin berguna bagi nusa dan bangsa. Yang kita pikirkan adalah bagaimana negara ini bisa maju, rakyatnya bisa sejahtera. Jadi tidak hanya berpikir tentang diri kita sendiri atau keluarga kita sendiri, tapi lebih jauh dari itu, bagaimana masyarakat, negara dan bangsa ini bisa semakin maju. Mungkin itu yang perlu kita teladani dari Cipto ini. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi lebih jauh dari itu dia berpikir tentang bagaimana masyarakat saya, bagaimana bangsa saya. Oke? Dokter Cipto itu meninggal 1946 ya, jadi sudah merasakan kemerdekaan. Dan masih banyak pahlawan-pahlawan yang tidak bisa merasakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang mati sebelum tahun 1945. Karena itu kita doakan semoga segala amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diganti dengan surga dan keridhaannya. Amin. Dokter Cipto itu sederhana, sampai meninggalnya saja sederhana. Taman makam pahlawannya itu taman makam pahlawan untuk umum, bukan taman makam pahlawan untuk pahlawan di Ambarawa sana. Saya juga belum ke sana. Saya cuma lihat aja. Tapi sederhana sekali ya. Nggak butuh nggak butuh orang penilaian orang atau perlakuan orang mau seperti apa.
Ya, sing penting berjuang untuk negara, nusa dan bangsa. Semoga kita bisa meneladani, semoga kita bisa seperti para pahlawan itu. Ada yang sangat relevan antara tahun 1912 dengan 2020 ini adalah pada saat itu Dr. Cipto ditugaskan ke Malang untuk memberantas wabah pes di Jawa. Dr. Cipto berangkat dan menangani wabah pes di Malang dan berhasil. Nah, keberhasilannya ini diapresiasi oleh kolonial dengan memberikan bintang kehormatan. Tetapi Dr. Cipto menolak, tidak mau. Karena Dr. Cipto beranggapan ya memang itu kewajibannya, memang itu tugasnya. Nah, sama seperti dokter saat ini juga sedang mengobati wabah coronavirus COVID-19. Sama, saya pikir juga sama, seluruh dokter juga akan bersedia mengorbankan jiwa raganya untuk kesehatan para pasiennya. Tidak ada beda, saya yakin semuanya juga mempunyai semangat, ya, mempunyai semangat dan berusaha sekuat tenaga seperti Dr. Cipto. Terima kasih, semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa like, komen, share. Bangsa Indonesia Assalamualaikum dengan warahmatullahi ini wabarakatuh. menyatakan Merdeka. kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.